Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam pariwisata, salam kebajikan. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen. Perkenalkan, nama saya Rosi Oktavia. Saya saat ini memiliki home base di program studi manajemen kuliner Politeknik Pariwisata Batam. Saat ini saya mengampu mata kuliah seni kuliner atau culinary art yang berada di semester 6. Dalam mata kuliah seni kuliner, kami di sini mengadopsi atau melaksanakan sistem pembelajaran 60% praktikum dan 40% teori, di mana keseluruhan pembelajaran kami rencanakan dalam RPS atau rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester di mata kuliah seni kuliner memiliki capaian pembelajaran. Yang pertama adalah mampu mengelola operasional restoran dan layanan makanan, di mana lulusan diharapkan mampu merencanakan, mengorganisir, dan mengelola operasional restoran serta dapur secara efektif. Kemudian ada CPL yang kedua, yaitu adalah kemampuan mengembangkan menu dan inovasi produk kuliner. Dalam mata kuliah seni kuliner, menciptakan konsep menu yang inovatif, beragam, dan sesuai dengan kebutuhan pasar dapat memanfaatkan keanekaragaman budaya serta kearifan lokal sebagai dasar kreativitas kuliner. CPL yang ketiga yaitu adalah mampu memimpin dan berkolaborasi dalam tim sehingga mampu menunjukkan kepemimpinan yang efektif dalam menciptakan karya di dalam seni kuliner. Yang selanjutnya adalah kemampuan menerapkan prinsip keberlanjutan dalam industri kuliner, di mana mahasiswa diharapkan mampu mempraktikkan inovasi dan keberlanjutan dalam pengelolaan makanan, layanan kuliner, serta bisnis dengan memperhatikan terhadap lingkungan dan tanggung jawab. Yang terakhir, CPL yang kami miliki yaitu adalah kemampuan menginternalisasi nilai etika, spiritualitas, dan keanekaragaman, dan diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan sikap religius, memiliki etika profesional, serta penghargaan terhadap keanekaragaman budaya. Yang kita lanjutkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Di dalam capaian pembelajaran mata kuliah terdapat 3 CPMK yang kita miliki di dalam mata kuliah seni kuliner. CPMK yang pertama yaitu adalah menguasai teknik persiapan dan presentasi seni kuliner, di mana mahasiswa mampu menyiapkan, membentuk, dan menampilkan berbagai elemen seni kuliner seperti produk marzipan, sugar walk, coklat modeling, pralin, makaron, permen coklat dengan memperhatikan estetika, kualitas bahan, dan standar profesional. Yang kedua adalah merencanakan dan mengelola peragaan sweet buffet atau prasmanan yang manis, high tea, dan tumpeng hidangan tradisional Indonesia. Mahasiswa mampu merencanakan, menyiapkan, dan menampilkan peragaan buffet dengan kategori yang manis secara kreatif, dengan pengaturan yang estetis, menarik, sesuai dengan konsep acara atau tema yang ditentukan. Capaian pembelajaran mata kuliah ketiga yaitu adalah memahami penanganan dan penyajian produk sourdough, encrome, jelly art, vinoceri, cake decoration, wedding cake, vegetable carving, fruit carving, gingerbread, gum paste, dan pastilage. Serta ada beberapa kategori makanan yang berbasis makanan utama yaitu adalah tumpeng dan lamian.
Mahasiswa diharapkan mampu menangani dan menghidangkan berbagai macam produk tersebut dengan teknik yang tepat dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut ke dalam karakteristik berbagai jenis bahan, serta menyajikan secara artistik untuk meningkatkan pengalaman dari konsumen menghidangi dan menikmati setiap produk tersebut. Dari CPMK tersebut, kami turunkan ke dalam sub CPMK. Ada 14 sub CPMK yang kami akan sampaikan kepada mahasiswa, yaitu adalah yang pertama, kami akan menjelaskan terkait rencana pembelajaran semester dan kontrak perkuliahan. Di sana akan ada komitmen antara dosen dan mahasiswa terkait pembelajaran yang akan kita lakukan selama 14 pertemuan. Yang kedua adalah kami akan menjelaskan tentang penyiapan, pembentukan, bagaimana caranya menampilkan berbagai macam elemen seni kuliner berupa produk entremet dan jelly art. Selanjutnya di sub CPMK ketiga, kami akan menjelaskan tentang mengidentifikasi serta memahami bagaimana produk seni kuliner di kategori vinoceri, gum paste, dan pastelage yang akan kita coba bentuk dan akan coba kita pelajari. Bagaimana sih caranya membuat croissant, denis dengan artistik yang lebih tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah mampu menyiapkan dan membentuk berbagai macam art yang dihasilkan dari produk-produk sugar walk seperti adonan gula yang kita akan bentuk, kemudian kita akan tampilkan dalam cake decoration. Selanjutnya adalah mampu mengidentifikasi dan memahami serta membuat produk berupa lamien. Kategori lamien yaitu adalah mie dengan seni tertentu dalam pembentukan hidangan mie yang berasal dari China. Kemudian kita juga akan belajar tentang makaron yang dimana itu adalah hidangan manis. Dan selanjutnya di sub CPMK ke-6 kita akan membuat dan belajar terkait keju, berbagai macam keju dengan penghidangannya, kemudian penataan dan bagaimana sih rasa yang cocok atau hidangan yang cocok yang kita akan sandingkan dengan keju. Di sub CPMK ke-7 kami akan mengajarkan terkait pembuatan bread clay dan sourdough. Bread clay ini biasanya dilakukan untuk memperindah suatu hidangan atau suatu buffet prasmanan yang akan menarik pelanggan, menarik konsumen untuk mau mencicipi atau berinteraksi dengan para chef terkait apa yang sudah dibuat di dalam karya bread clay tersebut. Kemudian juga kita akan ada pembuatan sourdough, di mana sourdough ini adalah produk pembuatan roti dengan tingkat yang tersulit, sehingga mahasiswa di semester 6 diharapkan mampu membuat sourdough dengan ragi alami dan proses yang begitu banyak tahapannya. Kemudian di sub CPMK selanjutnya kita akan mengajarkan terkait cake decoration, wedding cake, serta vegetable carving dan fruit carving. Ini kita akan ajarkan di sub CPMK 10 dan 11, di mana vegetable carving dan fruit carving diharapkan mampu menjadi bekal mahasiswa secara keterampilan teknis untuk dia kuasai ketika dia akan join di industri nanti. Selanjutnya, sub CPMK selanjutnya yaitu adalah mampu mengidentifikasi, memahami, dan merencanakan produk seni kuliner berupa coklat modeling dan pralin. Coklat modeling ini adalah sajian art yang dihasilkan dari bahan baku coklat dibentuk menyerupai patung dan lain sebagainya. Dan juga kita juga akan belajar terkait pralin. Bagaimana bentuk coklat yang kecil kemudian kita isi dengan isian yang beragam, dan bagaimana sih membuat pralin ini menjadi lebih cantik sehingga dapat dinikmati oleh konsumen dalam keadaan baik dan juga memiliki rasa yang
enak seperti itu. Kemudian mampu mengidentifikasi dan membuat produk seni kuliner berupa gingerbread, high tea dessert, dan berbagai macam olahan sajian manis. Di sini gingerbread juga dilakukan untuk beberapa acara besar untuk dihidangkan di dalam buffet-buffet yang kita akan laksanakan nanti pada saat praktikum. Dan selanjutnya pada saat ujian akhir semester kami akan melakukan pameran, di mana pameran tersebut akan kita laksanakan dengan melakukan display dari seluruh produk yang disajikan oleh mahasiswa selama 1 semester. Deskripsi dari mata kuliah seni kuliner ini merupakan pembelajaran yang mendalam tentang kreativitas dan estetika dalam pengolahan serta penyajian makanan. Ini sangat relevan dengan keilmuan yang wajib dimiliki oleh mahasiswa program studi manajemen kuliner. Karena dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari teknik-teknik memasak tingkat lanjut, pengembangan resep, plating yang lebih artistik, serta inovasi dalam menciptakan menu atau karya atau kita sebut dengan istilah masterpiece. Tidak hanya tampilan yang menarik, tapi harus lezat dan juga secara visual lebih mendukung atau kita ibaratkan dengan istilah Instagramable pada saat hari ini. Selain itu, mata kuliah ini juga mengajarkan bagaimana memahami tren kuliner global dan memadukannya dengan elemen lokal untuk menciptakan identitas kuliner yang khas dan bersinergi antara seni kuliner dengan kemampuan vokasi yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa program studi manajemen kuliner. Menjadi mahasiswa yang profesional, yang mampu mengolah aspek kreatif sekaligus strategis dalam industri kuliner, serta mampu menciptakan pengalaman makan yang berkesan bagi pelanggan. Itu adalah deskripsi singkat mata kuliah seni kuliner, di mana materi pembelajaran yang kami laksanakan yaitu ada 2. Yang pertama adalah ada pembelajaran teori dan ada pembelajaran praktikum. Pembelajaran teori kita lakukan untuk memahami bahwa semua rangkaian teori yang akan dipraktekkan itu mampu diidentifikasi, dianalisa, dipahami, serta jadikan dasar sebagai keilmuan yang wajib anak-anak kuasai sebelum anak-anak masuk ke dalam program praktikum di minggu selanjutnya. Kemudian, tidak hanya di teori, di pembelajaran praktikum juga kita ada beberapa mekanisme yang akan dilaksanakan. Dalam mekanisme praktikum, biasanya kita akan melakukan demonstrasi terlebih dahulu, memperlihatkan bagaimana cara produk tersebut dibuat. Setelah kami mendemonstrasikan produk tersebut, kemudian mahasiswa dapat mencicipi bagaimana taste dari produk yang kami hasilkan sebagai pengajar. Setelah dicicipi, barulah mahasiswa akan membuat produk tersebut di dalam pengawasan kami. Sampai nanti pada saat akhirnya selesai, kami akan melakukan evaluasi terhadap produk anak-anak dan juga memberikan feedback terhadap hasil karya produk anak-anak. Dan di dalam pembelajaran teori ada beberapa mekanisme yang kami sampaikan. Yang pertama adalah apersepsi atau menyamakan persepsi bahwa kami pengajar dan mahasiswa memiliki satu pokok bahasan yang sama secara umum. Kemudian setelah apersepsi, saya akan memberikan pengajaran berupa kuliah atau berupa ceramah. Setelah ceramah nanti kita akan adakan
di pertemuan yang sama kita akan adakan tanya jawab. Setelah tanya jawab nanti mahasiswa akan mencoba untuk lebih menggali lagi terhadap pemahaman materinya, dan yang terakhir biasanya kita akan ada sesi diskusi. Sesi diskusi, kemudian setelah sesi diskusi berlangsung kita akan akhiri dengan penutupan dan penyelesaian mata kuliah di pertemuan pertama. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk program PDD UKT-PT bidang pengajaran sertifikasi dosen. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ya, hari ini kita masuk ke dalam pertemuan ke-13, di mana di dalam mata kuliah seni kuliner kita akan membahas tentang coklat. Oke. Sub CPMK ke-13 untuk pertemuan kali ini yaitu adalah mampu menyiapkan, membentuk dan menampilkan berbagai elemen seni kuliner berupa coklat modeling, pralin, dan jenis coklat lainnya. Sebelum kita masuk jauh ke dalam pemateri yang akan kita bahas kali ini, coba kita samakan dulu persepsinya, apa sih coklat yang kalian pahami? Kalau menurut Liora, coklat yang Liora pahami itu apa, Liora? Oke, kalau misalnya Viola yang ketika coklat itu kita sampaikan gitu, apa sih yang ada di benak Viola? Manis ada pahit-pahitnya. Oke, good job. Nah, jadi coklat itu berasal dari buah kakao, di mana buah kakao ini penampilannya seperti ini. Jadi dia ada satu buah di mana di dalamnya dia terdapat biji-biji yang memiliki lendir atau memiliki buah daging. Nah, dari buah kakao tersebut, dari satu pohon itu bisa menghasilkan beragam banyak kakao yang dihasilkan. Dan dari biji-biji yang sudah panen, kemudian nanti kita akan ada proses pembuatan coklat dari biji hingga menjadi batangan. Nah, prosesnya apa aja sih yang perlu kita ketahui dari biji kakao ini, atau kita istilahnya di dalam dunia pastry dikenal dengan istilah cocoa beans ya. Kita mengenal beberapa elemen atau beberapa tahapannya, itu adalah masa panen, masa fermentasi, kemudian masa pengeringan, kemudian masa sangrai yaitu adalah di roasting, kemudian di pengupasan atau di winnowing, kemudian ada penggilingan atau grinding, selanjutnya ada di pengadukan atau conching kita sebutnya, dan pengaturan suhu dengan istilah tempering, dan yang terakhir adalah pencetakan serta pendinginan. Itu adalah metode-metode yang akan kita jelaskan hari ini agar kalian mengetahui dari mana sih asalnya biji kakao hingga menjadi coklat batangan. Nah, ini adalah masa panen. Di masa panen ini kalian harus mengenal bahwa kokoa ini ada beberapa warna, ada yang kuning, ada yang hijau, dan ada yang merah. Nah, masa panen ini atau pemanenan dilakukan saat buah kakao sudah matang sempurna. Itu ditandai dari perubahan warna. Warna kulit buah yang tadinya jika buah itu mentah berwarna hijau seperti ini, dia akan berubah warna menjadi kuning. Kalau misalnya sudah berwarna kuning, itu baru boleh dipetik. Setelah itu, kalau kalian punya jenis pohon coklat dengan warna yang lebih gelap, yaitu adalah warna merah gitu ya, dia akan berubah menjadi jingga. Nah, itu adalah warna yang paling bagus untuk kita panen. Buah kakao ini dipetik dengan cara memotong tangkai buahnya, dan buah kakao ini yang telah dipanen kemudian kita buka bijinya, kita buka biji yang tadi dan yang masih terbungkus oleh lendir. Setelah itu kita masuk ke fase fermentasi. Nah, ini adalah biji-biji yang masih berlendir tapi sudah dibersihkan. Proses fermentasi ini itu dilakukan apabila buah kakao ini sudah matang. Kalau misalnya belum matang, dia akan memiliki rasa yang pahit. Jadi dipastikan pada saat proses pemanenan itu buah kakao tersebut sudah matang dan bisa dikeluarkan bijinya. Nah, biji kakao yang masih dilapisi pulp itu seperti lendir gitu ya.
dia perlu dipisahkan dari bagian buah lainnya, dan biji kakao ini ketika sudah terpisah kemudian dikumpulkan dalam satu wadah untuk kita fermentasi seperti melakukan fermentasi kacang kedelai atau jenis-jenis kacang lainnya. Biji kakao ini sebaiknya difermentasi dalam waktu 5-7 hari, di mana suhu dan kelembapan itu perlu dijaga selama fermentasi dengan pembalikan biji secara berkala, atau kita bolak-balik yang bawah jadi di atas, yang atas jadi di bawah gitu ya. Kemudian kita juga harus mengendalikan suhu dan aerasi atau sirkulasi udara pada saat fermentasi. Kemudian di masa pengeringan, setelah fermentasi selesai, biji kakao ini dikeringkan hingga kadar air mencapai tingkat yang diinginkan, misalnya 6-7%. Ketika ada persentase di dalam kadar air di dalam sebuah produk, itu menandakan kakao ini atau coklat ini memiliki masa simpan. Makanya kalau di dalam bungkus coklat ada masa kadaluarsa ya, gitu. Kenapa misalnya pada saat kalian beli Silver Queen, beli Cadbury ada masa kadaluarsa? Karena di sana ada kadar air, gitu. Ada nggak sih kalian misalnya, Juda pernah beli coklat nggak tapi nggak ada masa kadaluarsanya? Nggak ada ya, pasti ada masa kadaluarsa ya, atau expirednya. Nah, pengeringan ini dapat dilakukan di bawah sinar matahari atau dengan menggunakan alat pengering. Untuk pengeringan sendiri yang siapa namanya? Zidan, yang Zidan tahu ya, proses pengeringan itu seperti apa sih untuk penelitiannya Zidan? Kalau saya kan belajarnya cakang telur ya. Nah kalau saya itu pertama dia dibersihin dulu, habis itu direbus, dicuci lagi, direbus, lalu kayak cuman di oven aja sih. Di oven. Jadi menggunakan oven ya sebagai media pengeringnya. Nah, coklat juga sama, dia juga ada media untuk mengeringkan agar permukaannya ini bisa digunakan untuk proses selanjutnya. Nah, kemudian setelah dilakukan pengeringan, baru kita roasting. Nah, ini juga bisa digunakan untuk penelitiannya Zidan gitu. Pada saat sudah dilakukan pengeringan menggunakan oven, itu juga bisa menggunakan metode sangrai gitu untuk meyakinkan bahwa produknya ini akan menjadi lebih kering, kemudian bisa menghasilkan karakter powder yang lebih halus gitu. Oke. Kemudian pada saat proses roasting ini kita sudah bisa lihat nih ada berbagai macam warna. Ini dikarenakan suhu ideal yang untuk memanggang biji kakao ini berkisar antara 120 derajat sampai 190 derajat Celcius. Nah, pada saat waktu memanggang, apapun nanti produknya kalian, baik yang produknya Liora, produknya Zidan gitu, kemudian produknya Juda gitu ya, pastikan suhu yang digunakan untuk produk kalian pada saat kalian melakukan uji coba gitu ya, itu dalam suhu yang tepat. Ketika dalam suhu yang tepat, waktu pemanggangan ini kan bervariasi ya, ada yang 3 menit, ada yang 5 menit, atau sesuai dengan produknya kalian. Itu pastikan perubahan warna dan aroma bijinya itu selama proses pemanggangan itu memastikan pemanggangan yang optimal. Kemudian setelah di roasting jangan lupa didinginkan terlebih dahulu untuk bisa kita gunakan selanjutnya. Nah, ternyata di sini ada masa pengupasan. Biji coklat yang telah kering, biji coklat yang sudah kita roast, ternyata dia masih ada kulit-kulit arinya. Itu mungkin akan terjadi di produknya Zidan gitu. Jadi pastikan dia tidak ada selaput-selaput yang menempel di dalam bahan tersebut. Ya, jadi pastikan pada saat sudah di roasting, kemudian sudah sudah coba di bake ya menggunakan oven, itu dikupas kembali gitu. Karena pengupasan roasting ini adalah proses memisahkan kulit ari, shell dari biji kakao atau nib kita bilangnya gitu ya. Setelah biji tersebut dipanggang, tujuannya adalah untuk mendapatkan bagian biji kakao yang akan diolah lebih lanjut menjadi produk coklat. Nah, kira-kira ini sudah jadi belum, Ci? Ketika masa penggilingan? Belum ya, gitu ya. Nah, kita lihat terkadang di dalam video pembuatan coklat gitu ya, setelah ini rasanya bisa langsung dimakan, ternyata belum gitu. Proses penggilingan biji kakao ini adalah proses mengubah biji kakao yang telah dipanggang menjadi
masa coklat atau kita bilangnya cocoa liquor. Nah, masa coklat ini atau cocoa liquor yang sudah digiling gitu ya, itu merupakan bahan dasar dalam pembuatan coklat. Proses ini melibatkan penghancuran biji kakao menjadi partikel-partikel kecil dan kemudian menghaluskan menjadi pasta kental. Kemudian proses pengadukan. Proses pengadukan di biji coklat ini atau conching kita istilahkan gitu ya, adalah proses penting dalam pembuatan coklat yang bertujuan untuk menghasilkan rasa dan tekstur yang diinginkan. Kalau kalian lihat di dalam produk yang di depan kalian, itu punya rasa yang berbeda. Ada yang berapa persen ya, kalau bautnya ada yang warna pink, ada yang warna coklat, ada yang warna black gitu ya. Itu adalah punya masa atau punya rasa yang berbeda satu sama lainnya dan tekstur juga yang berbeda karena memang persentase yang digunakan itu berbeda-beda gitu. Kemudian ini adalah 3 kategori. Jadi setelah dari sini, setelah dari pengadukan, ini belum selesai nih. Kita akan bagi kembali coklat tersebut menjadi 3 bagian. Ada cocoa mask, ada cocoa butter, dan ada cocoa powder. 3 jenis cocoa tersebut digunakan untuk membuat produk-produk turunan coklat lainnya gitu. Jadi cocoa mask ini atau cocoa butter yang warna coklat dan yang warna putih itu adalah kita bilangnya adalah masa kakao yang dibuat menjadi pasta atau biji kakao yang digiling. Cocoa butter ini adalah yang putih, itu adalah ekstrak daripada biji kakaonya dan sisanya adalah cocoa powder. Jadi kalau kalian menggunakan cocoa powder untuk berbagai macam olahan produk pastry, dia tidak ada lemaknya, tapi pure hanya biji kakaonya saja. Nah, tapi kalau kalian menggunakan masa kakao seperti produk yang di depan, itu kalian bisa merasakan bahwa ada lemaknya di dalam setiap lapisan keping coklatnya. Gitu. Oke. Nah, ini yang dimaksud tadi, setelah digiling itu nanti akan ada pengendapan ya. Pengendapan tersebut terbagi menjadi 3, yang satu menjadi lemak, yang satu menjadi bangkil atau paste-nya, yang satu menjadi powder gitu. Jadi masa kakao ini merupakan campuran padatan kakao dan mentega kakao yang menghasilkan tekstur yang kental dan lembut. Jadi lembutnya dari Callebaut, lembutnya dari Cadbury itu karena pencampuran masa kakao antara lemak dan bangkilnya. Seperti itu ya. Kalau bubuk kakao itu hanya mengandung padatan kakao saja sehingga bebas daripada lemak. Nah, ini yang sering kita lakukan tapi kita nggak tahu nih apa sih nih sebenarnya gitu. Nah, ternyata tempering yang kita sering dengar itu adalah pengaturan suhu. Jadi setelah dijadikannya coklat batangan gitu ya, kemudian kalian lelehkan, coklat tersebut butuh penyesuaian suhu. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencegah kerusakan biji pada tahap selanjutnya. Jadi setelah suhunya tepat, kita temper, kemudian kita mau melakukan pencetakan, itu dalam keadaan suhunya stabil, tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Makanya pada saat proses pencetakan itu adalah hal yang paling utama yang harus kita lakukan gitu. Oke, dari mulai pencetakan coklat, bagaimana coklat tersebut bisa terlihat lebih mengkilap atau lebih silau atau lebih kilauannya lebih bagus, itu temperingnya harus bagus gitu. Oke, kemudian ini adalah yang akan kita pelajari di next chapter ya. Kita akan pelajari tentang white chocolate, milk chocolate, dan dark chocolate. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini ya, saya pengen kalian coba beberapa jenis coklat yang ada di depan. Coba Viola coba satu di dalam cup yang sudah saya buat. Viola cobain yang mana? Yang karamel. Oke, coba Viola bawa kemasannya yang coklat muda. Kasih Liora yang coklat muda. Oke, di situ berapa persen? Di depannya ada tulisan? 33,6%. Apa yang dirasakan pada saat mencoba produknya?
Oke, boleh dibandingkan nggak viola sama yang lebih dark, yang hitam? Ya, coba. Lebih pahit. Berapa persen yang dimakan yang di depan? 54,5%. Coba Juda cobain yang pink Juda sama yang dark. Oke. Yang pink tolong kasih itunya, bungkusannya. Oke, thank you. Berapa persen itu Juda? Ini 32,8%. 32,8%. Apa yang dirasakan di peletnya Yuda? Pertama itu rasanya manis, kemudian ada rasa sedikit asam-asam dari si raspberry-nya gitu. Dari raspberry-nya. Oke, boleh cobain yang dark-nya? Liora boleh coba juga, Liora silahkan. Apa perbedaan yang signifikan? Ini ada yang dark coklat, ini ada pahit-pahitnya sedikit daripada si raspberry. Daripada raspberry sendiri. Oke, jadi di dalam 4 kantung yang sudah kalian lihat di meja ini gitu ya, bahwa ada perbandingan antara penggunaan cocoa mask dan cocoa butter yang digunakan di setiap produknya. Dan ada lagi campuran yang lain, entah itu milk chocolate, ada tambahan susu berarti di dalamnya, atau ada raspberry, itu ada tambahan raspberry di dalamnya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Oke. Oke, baik, terima kasih ya. Kita tutup pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan bahas tentang bagaimana sih perbedaannya antara coklat putih, milk coklat, dan dark coklat yang sudah kita coba lihat dalam kemasan yang ada di depan kalian. Oke, saya tutup pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.